Assalamualaikum, balik lagi sama gua Ibnu Ramadan. Kali ini gua akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh Amel, yaitu di Gunung Semeru. Halo sahabat, jadi gua mau share nih, karena gue semalam dibikin panik gara-gara coba searching cerita mistis di Gunung Semeru. Sebab memang gue sama sekali nggak tahu tentang mistis-mistis gunung, dan gue cocokin tuh dengan kejadian yang gue alamin waktu di sana. Sebenarnya gue mengalami beberapa kejadian cuman yang bisa diem aja. Mungkin juga karena waktu itu gue lagi faktor nggak bersih, datang bulan. Kejadian mistis pertama, gue diganggu nenek-nenek waktu tidur di camp Kalimati Gunung Semeru. Dia sampai bangunin gue dari tidur. Neneknya pakai baju putih, rambut putih. Tidak lama dari kebangun, tiba-tiba gue dengar suara gamelan dong di malam itu. Suaranya jelas banget, halus tapi kedengeran. Sampai gue tutup kuping, terus gue buka lagi dan suara masih ada. Dan gue bangunin Nata atau tim leader, tapi Nata tidak bangun, jadi gue tidur lagi aja. Lanjut cerita Amel tentang mistis di Gunung Semeru. Sewaktu gue lihat di postingan orang yang pernah mengalami hal mistis, ternyata ada juga yang pernah dengar suara gamelan. Tapi dia ngecamp di Arcopodo Gunung Semeru. Dan suara gamelan berasal dari Blank 75 Gunung Semeru. Dan gak lama dari itu teman-teman mereka kesurupan. Gue langsung panik. Untung gue gak mengalami kejadian itu, alhamdulillah. Kejadian yang kedua, mistis di Gunung Semeru, yang paling mengerikan. Waktu gue tidur di Ranupani, di aula dari perjalanan turun ke Ranupani. Yang gue jatuh cantik itu. Sepanjang perjalanan emang gue banyak diem. Gue bengong sepanjang jalan. Dan efeknya pas kita tidur nunggu jeep, tiba-tiba gue kebangun jam 12. Hati gue gelisah, tidak tenang, rasa mistis kayak ada sesuatu hal yang gue rasain. Tiba-tiba gue dengar suara kereta kencana dengan suara kerincingnya yang khas. Gak lama dari suara kereta kencana, suara anjing ngaung. Kan katanya kalau anjing begitu dia lihat sesuatu makhluk halus, gue berusaha aja buat tidur lagi. Tapi malah gue makin gak tenang. Setiap gue penjamin mata, yang gue lihat Kalimati, Gunung Semeru, dan jalan-jalan di gunung tadi, seperti ada perasaan yang nyuruh gue balik ke sana. Sempet gue bangun sampai duduk aja belum berdiri. Tapi gue lawan aja perasaan itu, ngapain kan gue tengah malam mau balik ke Gunung Semeru lagi sendirian. Tapi sumpah malam itu bener-bener seperti ada yang nunggu gue terus nyuruh gue masuk ke gunung lagi. Untung masih sadar dan gue baca ayat kursi dalam hati. Tapi masih aja gue tidak tenang dan masih pengen bangun buat balik ke gunung lagi sendiri. Akhirnya gue bangunin Nata, gue suruh dia baca ayat kursi juga. Mungkin Nata masih ingat, kalau tidak Nata ya antara sadar dan enggak. Saat itu karena gue perhatiin kalian semua lelap, termasuk tim yang lain. Ya memang si gunung dan laut itu tempat tinggalnya jin. Di Al-Quran juga bilang gitu. Bersyukur kita tidak mengalami hal mistis yang lebih parah dari itu. Semenjak gue ngalamin hal itu, gue malah mikir salah gue di mana ya sampai bisa kayak gitu. Apa ada salah omongan? Atau karena faktor bulanan yang gue alami? Bener-bener kalau gunung harus jaga sikap karena kita tamu di sana. Dan itu tempat mereka. Memang mereka itu ada Allah kan. Memang nyiptain jin dan manusia.
Semoga bisa jadi pelajaran buat gua kalau di gunung jangan pikiran kosong atau ngelamun bengong. Yang paling serem dan kental unsur mistis itu Kalimati Gunung Semeru ke atas. Ya, apalagi di Arcopodo sama klik pas ada batu-batu prastasti. Itu berasa banget suasananya. Terus batu besar yang di Arcopodo seperti kentung, itu serem ya. Dan kayaknya kerjaan mereka ada di sumber mata air itu. Itu memang tempat jin buang anak. Yang katanya deket lurus-lurus ada landai itu tempatnya. Oke guys, itu pengalaman goib atau mistis yang gue alamin waktu kemarin di sana, di Gunung Semeru. Tempatnya yang indah tapi mistisnya juga meninggalkan kisah. Demikian cerita mistis dari gue, Amel. Gue Ibnu Ramadan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.